Kuliner serba kikil masih jadi andalan khas Surabaya, Jawa Timur. Olahan menggunakan kulit kaki sapi dengan berbagai pilihan menu masakan. Uniknya, kebiasaan orang Surabaya makan kikil yang disajikan dengan lontong. Paket lengkap plus kikil sapi yang kenyal serta kuah kuning gurih. Cita rasa rempahnya yang khas diwariskan lintas generasi. Salah satu lontong kikil legendaris yang tetap eksis ada di Jalan Ngagel, Wonokromo, Surabaya. Bahkan saking ramainya, dagangan ludes dalam kurun waktu beberapa jam saja. Awalnya, lontong kikil dijajakan para pedagang keliling dengan memikul dagangannya. Seiring berjalannya waktu, kini pedagang berjualan di tempat. Kebanyakan pakai lontong, jarang yang pakai nasi. Kebanyakan suka sama lontong aja gitu. Kalau nasi terlalu berat kadang-kadang gitu. Sejak dulu, lontong lebih praktis dibawa oleh pedagang keliling karena bisa disimpan lebih lama tanpa basi. Apalagi di warung yang sudah berdiri sejak 1960-an ini, lontong kikil dijual sejak pagi hari alias untuk sarapan. Rasa nikmat lontong kikil yang menggugah selera tentu tak bisa lepas dari kualitas kikil itu sendiri. Ya, beda. Kalau gini kan kuning, ini kan warna kuning, agak kuning ya. Kalau yang agak maksudnya kurang itu apa ya, pucat gitu loh warnanya gitu mbak. Gini kan nggak licin. Kalau agak jelek kan dipegang gini nggak bisa, kita licin semua. Demi mempertahankan usaha selama 65 tahun, kikil yang dipilih berasal dari sapi jantan karena memiliki serat jaringan yang lebih kuat daripada betina. Saat dimasak, teksturnya jadi kenyal tapi tetap empuk. Karena jaringan lemak pada kikil jantan lebih sedikit, kuah yang dihasilkan cenderung bening kekuningan dan tidak terlalu berminyak. Inilah yang menjadi pembeda karena kuah kikil cenderung lebih segar. Warnanya kuning. Gini dalamnya ini kuning sekali, dalamnya sini sumsum sini warnanya kuning. Kalau itu yang jantan gini warnanya agak putih gini, kelihatan. Betina warnanya lebih apa dalamnya? Kuning. Oh kalau betina tuh kuning banget. Kalau yang Jantan agak putih gini. Ada kebiasaan unik para pedagang lontong kikil. Biasanya satu setel kikil berarti seluruh bagian kaki dari satu ekor sapi yang terdiri dari 4 kaki lengkap beserta kulit tipis di sekitar pergelangan. Kalau pedagang hanya beli dengan hitungan per kaki, kualitasnya bisa tidak seragam karena setiap kaki sapi punya tekstur berbeda. Itulah kenapa pedagang memilih membeli satu setel untuk mengurangi perbedaan. Iya, biar gampang gitu mbak. Biasa langganannya minta gitu. Ini ngambilnya kan kadang 10, 12 gitu. Kikil yang sudah dibersihkan kemudian direbus hingga setengah matang, lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kikil sapi mentah terdiri dari jaringan kolagen yang padat dan sangat licin. Kalau dipotong dalam kondisi mentah, pisau mudah terpeleset sehingga potongan menjadi tidak rapi dan membutuhkan tenaga ekstra. Kalau gini setengah matang gini, nih, ini setengah matang mbak, begini masih agak apa keras ya, gini. Lebih mudah setengah matang, kematangan nanti ya takutnya apa? Nggak ada nyunyut gitu loh mbak, gitu. Kalau gini kan enak setengah matang. masih bisa dipotong. Iya, Kalau dipotongnya yang gampang. masih mentah susah. Susah. Beberapa pedagang sengaja menggunakan air rebusan pertama sebagai bahan dasar karena mengandung kolagen dan kaldu murni dari kikil. Rahasia cara tradisional yang dipakai di banyak warung legendaris Surabaya untuk menjaga cita rasa kaldu yang khas. Nah, bumbu kuning halus, hulu rempah juga berperan penting. Perpaduan potongan kecil kikil yang direbus kembali hingga empuk siap disajikan. Kunci rahasia warung lontong kikil di sini memiliki ciri khas kuah segar yang dibuat fresh setiap hari.
Lontong kikil lainnya yang tak kalah legendaris dan masih eksis berada di Jalan Bronggalan, Pacar Kembang, Tambak Sari, Surabaya. Lontong kikil disajikan dengan tipe kuah yang medok dan cita rasa kaldu yang lebih kuat. Berbeda dengan lontong kikil sebelumnya yang ramai pengunjung di pagi hari, warung lontong kikil ini baru beroperasi mulai pukul 11. Agar bisa tahan sampai malam hari, di etalase warung, kikil beserta kuah selalu dalam keadaan panas, alias kompornya tak pernah mati. Saat suhu turun, lemak bisa memadat di permukaan dan penampilannya kurang menggugah selera. Dengan menjaga kuah tetap panas, kikil pun tetap lembut dan kenyal saat digigit. Nanti kalau sudah empuk, kikilnya dipisah sama kuahnya, gitu. Kalau sudah empuk, kalau belum ya gini, jadi campur dulu. Ini jahe sama serai ini bukan apa. Ya. Nih biar sedap aja ini penyedapnya. Mungkin sekaligus kuahnya juga jadi wangi. Ya benar, berbumbu gitu. Aroma dari kikilnya biar keluar. Jika warung lontong kikil sebelumnya menggunakan jenis sapi jantan, di sini kikilnya dari sapi betina loh. Kikil sapi betina memiliki serat lebih halus sehingga cepat empuk ketika nantinya dimasak. Iya, Pak. Bagi sebagian orang, tekstur seperti ini lebih disukai karena tidak alot dan mudah dikunyah. Sapi betina juga memiliki lemak yang lebih banyak. Nantinya lemak pun akan larut ke dalam kuah dan membuat warna kuah lebih keruh. Sebelum dimasak, tentu kikil harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya kalau nggak dihilangin ya, kalau dimakan terasa itu Pak, masih yang di lidah. Di bawah pun masih sama Pak, rasanya tetap nanti kena bulu halus-halusnya itu Pak. Kalau dilihat nggak kelihatan emang. Dihilangin lendirnya dari kaki ini Pak. Resepnya karena suka bau lah Pak. Nah, ada perbedaan cara merebus kikil ala Suparti. Rahasianya, ia tak pernah membuang kuah sisa kemarin. Suparti menambahkannya pada rebusan baru. Tujuannya agar cita rasa kaldu semakin berlapis-lapis. Warna kuah lebih pekat, rasanya pun lebih berat dan sedikit berlemak. Aromanya lebih kaya karena sari kikil dan bumbu lama ikut menyatu dalam kuah yang baru. Iya, tapi kalau ini kan tadi ada sisa yang kuah kemarin, dia lebih tajam, lebih cepat masaknya. Gitu aja, nggak pakai apa itu mendidih dulu, nggak apa-apa. Bahannya kikilnya keras nanti. Kalau air yang pertama ya nggak pakai sisa kuah, keras kikilnya, nggak bisa meresap. Beda rasanya juga. Kikil hanya perlu direbus hingga setengah matang saja. Sama seperti warung sebelumnya untuk memudahkan ketika kikil dipotong menjadi bagian kecil. Akan tetapi sebelum dipotong, kikil harus didiamkan terlebih dahulu hingga 2 jam agar pori-porinya lebih terbuka. Dan bisa menyerap rasa rempah dengan baik ketika nantinya dimasak kembali. Ya ini garpu ini dimasukkan udah masuk kan, iya. Jadi kalau udah bisa ditusuk sama garpu sudah setengah matang. Nah, setengah matang, nanti direbus lagi. Oke, ini didiemin berapa lama dulu Pak? Paling 2 jam, 1 jam setengah. Supaya lebih... Ya meresap lah, kikilnya meresap sama bumbunya gitu. Setelah dipotong menjadi bagian kecil, barulah kikil bisa direbus lagi dengan kuah yang sudah berbumbu sebelum akhirnya sampai di meja makan kita dalam kondisi panas. Dari jenis sapi yang digunakan hingga cara meracik kuah, setiap penjual lontong kikil di Surabaya memiliki gaya dan ciri khas tersendiri. Meski berbeda, semuanya berpadu dalam satu tujuan yang sama, menghadirkan kelezatan khas Surabaya yang terus bertahan dari waktu ke waktu.